Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang business plan yang berjudul Inovasi hand sanitizer dari kulit singkong dan jeruk sebagai pemanfaatan limbah dengan multifungsi sebagai antiseptik dan anti nyamuk alami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Rika Maulina dan juga Aulia Indah Kurniati. Yang pertama ada latar belakang. Saat ini Indonesia sedang diselimuti duka. Tidak hanya Indonesia, melainkan dunia. Adanya wabah COVID-19 atau yang bisa disebut virus corona menyebabkan puluhan juta manusia merenggang nyawa. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 550.000 jiwa dengan total sembuh sebanyak 459.000 dan korban meninggal sebanyak 17.199 orang. Adanya pandemi ini menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Pembatasan aktivitas di luar rumah juga diterapkan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Tuntutan pekerjaan maupun hal lain mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar rumah. Di era new normal, pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang harus ditaati oleh setiap elemen negara guna memutus penyebaran rantai COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 yang utama adalah menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker. Kebersihan tangan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena tangan merupakan anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan lingkungan sekitar. Untuk itu, kami tim penulis program kegiatan kewirausahaan mengusulkan produk hand sanitizer dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan tangannya secara lebih praktis. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan dengan kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri, menurut Retnosari dan Isdiarstuti tahun 2016. Produk hand sanitizer yang kami usulkan merupakan inovasi dari produk hand sanitizer yang ada. Produk hand sanitizer ini terbuat dari bahan baku kulit singkong dan kulit jeruk yang digunakan untuk memberikan aroma dan juga sebagai anti nyamuk alami. Pemilihan kulit singkong sebagai bahan dasar merupakan salah satu pemanfaatan limbah kulit singkong mengingat Magelang memiliki makanan khas getuk, di mana getuk terbuat dari bahan singkong yang menghasilkan limbah berupa kulit singkong, dan limbah kulit singkong tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami tim penulis program kreativitas mahasiswa kewirausahaan mengusulkan karya dengan berjudul Sindarutizer, inovasi hand sanitizer dari kulit singkong dan jeruk sebagai pemanfaatan limbah dan multifungsi sebagai antiseptik dan anti nyamuk alami. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menciptakan serta mengembangkan wirausahawan muda yang inovatif dan kreatif dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Yang kedua, produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Adapun manfaat yang dapat diambil antara lain: 1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berwirausaha. 2. Memberikan wirausahawan baru, menghasilkan wirausahawan baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah penghasilan dari keuntungan yang didapat. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi produk hand sanitizer dari kulit singkong. Yang keempat, mengurangi limbah yang dihasilkan dari pembuatan produk yang berbahan dasar singkong. Yang kelima, membantu membunuh bakteri yang ada di tangan sekaligus sebagai anti nyamuk alami. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan. Lingkungan produksi dan distribusi berada di wilayah Magelang, di mana Magelang mempunyai makanan khas, salah satunya adalah getuk yang terbuat dari singkong. Dari hasil produksi getuk ini dihasilkan limbah berupa kulit singkong. Biasanya limbah singkong hanya digunakan sebagai pakan ternak di sekitar tempat produksi. Kurangnya pemanfaatan limbah ini menjadikan kami berinisiatif untuk mengolah limbah kulit singkong menjadi produk inovatif yang bernilai jual. Tim penulis memilih produk hand sanitizer, mengingat Indonesia masih ada dalam pandemi COVID-19, di mana setiap orang membutuhkan produk pembersih tangan yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, pemilihan produk ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekitar bahwa kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada gambaran sumber daya tenaga kerja. Untuk
Tim produksi terdiri dari Rika Maulina dan juga Aulia Indah Kurniati. Selanjutnya yaitu gambaran bahan baku dan produk. Sindarutizer merupakan hand sanitizer dengan bahan alami yang memanfaatkan ekstrak etanol kulit singkong yang dipadukan dengan kulit jeruk yang dimanfaatkan sebagai anti nyamuk alami. Bahan baku pembuatan hand sanitizer ini didapatkan dari limbah pembuatan getuk di daerah Magelang. Sindarutizer dikemas menggunakan botol plastik dengan dua ukuran, yaitu ukuran 60 ml dan 100 ml dengan tujuan agar mudah dibawa saat berpergian. Selanjutnya yaitu analisis usaha. Dalam gambaran umum, analisis rencana usaha akan dilakukan penempatan daerah-daerah tertentu pemasaran, target pasar produk Sindarutizer, dan strategi pemasaran. Yang pertama, proses pengembangan Sindarutizer. Untuk produk Sindarutizer, kami memposisikan bahwa hand sanitizer ini merupakan hand sanitizer dengan bahan alami yang memanfaatkan ekstrak etanol kulit singkong yang dipadukan dengan kulit jeruk yang dimanfaatkan sebagai anti nyamuk alami serta aman dikonsumsi oleh konsumen di semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan adanya produk hand sanitizer dengan memanfaatkan limbah pembuatan getuk di daerah Magelang diharapkan dapat mengurangi populasi limbah yang kian banyak dan memanfaatkan limbah untuk dijadikan menjadi produk yang berguna dan berkualitas. Yang kedua, ada keunggulan produk hand sanitizer Sindarutizer. A. Terbuat dari bahan alami, kulit singkong dan kulit jeruk. B. Memanfaatkan limbah kulit singkong pembuatan getuk menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai jual. Yang ketiga, ada peluang usaha. Hand sanitizer Sindarutizer ini memiliki peluang usaha yang cukup menjamin mengingat di masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19 yang mana setiap warga masyarakat diharapkan dan diwajibkan untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan rutin menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer ini. Yang keempat, ada media promosi yang digunakan. Untuk menunjang proses pemasaran, kami menggunakan seperti pamflet, spanduk, leaflet, stand, serta promosi dengan menggunakan jejaring sosial. Yang kelima, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah home industri sirup Sindarutizer, yaitu A. Kebijakan produk. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi dan distribusi. Jenis produk ini adalah hand sanitizer yang berbahan dasar kulit singkong dan kulit jeruk. Yang B. Kebijakan promosi. Untuk meningkatkan hasil penjualan, kegiatan promosi dilakukan dengan cara pemasangan pamflet, spanduk, penyebaran leaflet, dan melalui social network. Serta untuk promosi awal, penjualan produk ini dipasarkan dengan diskon. Yang C. Kebijakan distribusi. Distribusi hasil produk kepada para konsumen dilakukan kerjasama dengan mitra distribusi Koperasi Mahasiswa Untidar dan menitipkan ke warung-warung maupun toko-toko yang berada di lingkungan sekitar. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan produksi. Sebelum melakukan proses produksi, terdapat persiapan-persiapan yang harus dilakukan seperti yang pertama, melakukan survei bahan baku, yang kedua, membeli alat dan bahan yang digunakan, yang ketiga, mendesain kemasan produk yang akan digunakan, dan yang keempat, melakukan uji coba pembuatan produk. Lalu yang berikutnya ada tahapan produksi. Tahapan produksi ini terdiri dari alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang akan digunakan yaitu blender atau alat giling, kompor, baskom, alat pengaduk, sendok takar, neraca, beker gelas, panci, alat destilasi, termometer, ember tutup, dan gas. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kulit singkong, kulit jeruk, HCl, aquades, urea, aloe vera, dan botol kemasan. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi ini merupakan langkah-langkah pembuatan produk. Adapun langkah-langkah pembuatan produk yaitu yang pertama, bersihkan kulit singkong dan keringkan kulit singkong dengan cara dijemur selama 3-5 hari. Lalu yang kedua, haluskan kulit singkong dengan cara di blender, kemudian saring kulit singkong sehingga menghasilkan serbuk kulit singkong. Lalu yang ketiga, panaskan larutan HCl 0,1 mol
Yang keempat, tambahkan serbuk kulit singkong ke dalam larutan HCl yang telah mendidih selama 1 jam dengan perbandingan 1:10. Yang kelima, tambahkan urea dan ragi ke dalam larutan tersebut. Yang keenam, tutup dan diamkan selama 4-5 hari. Yang ketujuh, selanjutnya yaitu tahap hidrolisis untuk mendapatkan alkohol dari hasil fermentasi yang telah dilakukan. Dan yang kedelapan pada tahap akhir yaitu dengan menambahkan cairan aloe vera dan ekstrak kulit jeruk pada alkohol yang didapat. Yang selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran Sindarutizer dilaksanakan secara online dan offline. Yang selanjutnya analisis ekonomi. Adapun perencanaan keuangan untuk program Sindarutizer sebagai berikut. Harga per unit sama dengan biaya peralatan penunjang ditambah biaya habis pakai ditambah biaya lainnya dibagi total produk yang dihasilkan. Lalu dihasilkan Rp11.575. Laba yang diinginkan yaitu Rp3.425 dengan harga jual Rp15.000. Maka penjualan selama 3 bulan 15.000 dikali 1.000 botol sama dengan 15 juta rupiah. Yang selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya terdiri dari biaya peralatan, biaya habis pakai, dan biaya lain-lain. Biaya peralatan sejumlah Rp6.412.000, biaya habis pakai sejumlah Rp3.663.000, dan biaya lain-lain sejumlah Rp1.500.000. Dan jika ditotal menjadi Rp11.575.000. Lalu adapun jadwal kegiatan pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua dilaksanakan kegiatan persiapan produksi. Yang selanjutnya pada bulan pertama, minggu ke-3 sampai bulan ke-3, minggu ke-2 dilaksanakan kegiatan proses produksi. Lalu pada bulan ke-3, minggu ke-3 dan ke-4 dilaksanakan kegiatan perhitungan hasil, evaluasi, dan penyusunan laporan. Yang selanjutnya ada justifikasi anggaran. Yang pertama peralatan penunjang. Terdiri dari beberapa alat yang digunakan. Yang pertama, blender untuk menghancurkan bahan sebanyak 1 buah dengan harga Rp538.000. Yang kedua, kompor untuk menghasilkan nyala api sebanyak 1 buah dengan harga Rp692.000. Yang ketiga, baskom tempat mencampur bahan sebanyak 5 buah dengan harga satuan Rp25.000 dan total harga Rp125.000. Yang keempat, alat pengaduk untuk mengaduk bahan sebanyak 5 buah dengan harga satuan Rp15.000, maka di total menjadi Rp75.000. Yang kelima, sendok takar untuk menakar bahan sebanyak 1 set dengan harga Rp150.000. Dan yang keenam, neraca untuk menimbang takaran bahan sebanyak 1 buah dengan harga Rp535.000. Yang ketujuh, ada beker gelas untuk menampung reaksi kimia sebanyak 1 set dengan harga Rp286.000. Yang kedelapan, ada panci untuk memanaskan bahan sebanyak 1 buah dengan harga Rp160.000. Yang kesembilan, ada alat destilasi untuk memisahkan larutan beberapa komponen sebanyak 1 buah dengan harga Rp3 juta. Yang ke-10, ada termometer sebagai pengukur suhu sebanyak 1 buah dengan harga Rp165.000. Yang ke-11, ada ember tutup untuk menyimpan bahan pada proses fermentasi sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp268.000 dan di total menjadi Rp536.000. Dan yang terakhir, ada gas sebagai alat bakar sebanyak 1 buah dengan harga Rp150.000.
Maka total dari peralatan penunjang yaitu Rp6.412.000. Yang selanjutnya ada biaya habis pakai. Biaya habis pakai ini terdiri dari yang pertama kulit singkong sebagai bahan utama dengan kuantitas 50 kg dengan harga satuan 1.500 dan di total menjadi 75.000. Lalu yang kedua ada kulit jeruk sebagai campuran pewangi bahan utama yang dimana kuantitasnya 30 kg dengan harga satuan Rp1.000, maka di total menjadi Rp30.000. Yang ketiga ada HCl untuk mengatur pH keasaman limbah sebanyak 25 liter dengan harga satuan Rp75.000, maka di total menjadi Rp1.850.000. Yang keempat ada Aquades untuk mengubah konsentrasi pada HCl sebanyak 100 liter dengan harga satuan Rp158.000, maka di total menjadi Rp790.000. Yang kelima ada urea sebagai bahan untuk proses fermentasi limbah sebanyak 1 kg dengan harga satuan Rp8.000. Lalu yang keenam ada ragi sebagai bahan untuk proses fermentasi limbah sebanyak 5 box dengan harga satuan Rp18.000, maka di total menjadi Rp90.000. Yang selanjutnya ada aloe vera sebagai campuran bahan utama sebanyak 20 kg dengan harga satuan Rp6.000, maka di total menjadi Rp120.000. Dan yang terakhir ada botol kemasan sebagai kemasan produk sebanyak 1000 buah dengan harga satuan Rp700, maka di total menjadi Rp700.000. Maka subtotal dari biaya habis pakai yaitu Rp3.663.000. Yang selanjutnya ada biaya lain-lain. Yang pertama yaitu brosur untuk memperkenalkan produk sebanyak 100 lembar dengan harga satuan Rp1.000 dan di total menjadi Rp100.000. Yang kedua ada stiker untuk mempercantik kemasan sebanyak 1000 lembar dengan harga satuan Rp1.000 dan di total menjadi Rp1.000.000. Yang ketiga, print proposal untuk diajukan ke Dikti dengan harga Rp25.000. Yang keempat, print laporan akhir untuk laporan kemajuan hasil kegiatan dengan harga Rp25.000. Yang kelima, biaya pemasaran lain untuk memasarkan produk dengan harga Rp200.000. Dan yang keenam ada biaya tak terduga untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga sebanyak Rp150.000. Maka subtotal biaya lain-lain ini Rp1.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.